wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita ketemu lagi pada mata kuliah pengantar ekonomi makro Islam. Saya mau menyambung berkaitan dengan materi konsep uang ya, dan Bank Sentral Islam ya. Jika kita mencoba menghilangkan apa yang disebut dengan riba ya, apa yang disebut dengan gharar, apa yang disebut dengan judi. Saya ingin bertitik tolak dari slide tentang mekanisme pasar ya dan efek riba uang. Jadi kalau kita melihat gambar ini adalah model bagaimana pasar menjadi tumbuh dan berkembang ya dengan adanya pasar keuangan ya. Jadi pasar keuangan ini tentu sebagai satu cara untuk mempercepat ya, atau cara efektif dan efisien mempertukarkan sumber daya ya. Nah, jadi di sini kita bisa membayangkan bahwa ada 4 jenis pasar di sini, itu bisa menjadi perantara berkembangnya ekonomi ya. Nah, ekonomi yang tumbuh itu adalah ekonomi yang menciptakan barang dan jasa ya. Itu inti dari pertumbuhan ekonomi ya. Adanya barang dan jasa yang dibuat ya. Nah, tentu barang dan jasa yang dimaksud itu adalah bukan barang yang dibuat tahun lalu ya, tapi barang yang dibuat tahun ini ya, bisa itu merupakan barang output ya, atau bisa juga barang modal, tapi semua barang dan jasa yang diciptakan tersebut merupakan nilai yang belum dihitung sebelumnya ya. Jadi di sini ada apa yang kita sebut value add ya dari barang dan jasa. Nah, tentu yang kita mau soroti adalah fungsi-fungsi pasar yang ada ya. Nah, sebenarnya sebagaimana saya sampaikan minggu yang lalu ya, atau sebelumnya, pasar ini tentu ada fungsinya ya, bahwa kalau perusahaan melakukan pertukaran dengan rumah tangga hanya sebatas faktor-faktor produksi ya. Jadi hanya sebatas, karena kan ada juga pasar namanya pasar faktor-faktor produksi. Nah, yaitu tentu lahan ya, kemudian pekerja, mesin, kemudian dagang ya, perdagangan ya. Nah, munculnya bank ya menjadi satu pilihan yang mempercepat perusahaan berkembang. Demikian juga ketika dia
lebih naik level lagi ke pasar keuangan modal itu tentu lebih mudah lagi ya. Nah, kemudian pasar selanjutnya itu memberi fasilitas ya di dalam rangka terjadinya jual beli saham ya. Ini adalah dalam rangka untuk mempercepat juga ya tumbuhnya perusahaan itu. Karena dengan jalan memperjualbelikan saham itu memungkinkan ya pemodal yang baru memiliki modal lebih besar dan masuk ya tentu dengan pertimbangan resiko ya. Nah, terus ada pasar derivatif. Nah, pasar yang mengantisipasi terjadinya peristiwa-peristiwa yang memungkinkan adanya resiko kerugian. Nah, ada pihak tertentu yang mau menjamin itu ya. Ada asuransi misalnya, ada lindung nilai hedging ya. Nah, itu tentu dari kacamata fungsional ya sebagai cara memperbesar ekonomi dan juga cara melindungi resiko ya, itu tentu tidak ada masalah. Nah, tapi semua ini menjadi masalah karena di dalamnya ya ada riba, ada goror, dan ada judi ya. Jadi pasar ini tidak lagi menjadi perantara ya, tidak menjadi semacam cara ya atau cara memperbesar usaha, cara memperbesar nilai ekonomi atau melindungi bisnis itu sendiri ya, tetapi dia menjadi tujuan. Nah, itu yang jadi masalah ketika dia menjadi tujuan untuk memperkaya, melipat gandakan ya, mencari selisih antara nilai beli dan nilai jual. Nah, itu tentu oleh ekonomi Islam dianggap di dalamnya mengandung ya, apakah itu riba, goror, dan judi. Nah, jadi itu yang membedakan. Sehingga sebenarnya ini bisa juga dirubah. Jadi Islam di sini bukan menolak semuanya, tapi menolak yang tadi sifatnya perantara, sifatnya cara, sifatnya dukungan, menjadi tujuan sepenuhnya itu itulah yang ditolak ya, karena kita harus mengingat kembali bahwa tujuan kita itu kan cuma menciptakan barang dan jasa ya. Nah, kalau fokusnya kepada pasar-pasar ini tapi tidak ada barang dan jasa yang diciptakan, nah ini pasar ini bisa membesarkan ya uang itu berlipat-lipat, tetapi nilainya tidak bisa diwujudkan dalam bentuk barang dan jasa ya, karena dia berputar-putar sendiri ya. Dia berada di pasar itu sendiri, yaitu pasar pasar keuangan. Nah, tapi tidak masuk ke pasar barang dan jasa. Nah, kira-kira seperti itu problemnya ya. Kenapa cara kerjanya ditolak, tapi sekaligus juga cara kerjanya bisa diperbaiki ya. Misalnya mulai dari bunga bisa dirubah menjadi satu pilihan lain, yaitu bagi hasil ya, profit loss sharing ya. Begitu juga di pasar modal ya, yang penting bahwa di dalam pasar itu ada kejelasan bisnis, ada kejelasan aktivitas. Demikian juga pasar sekunder tidak diperuntukkan semata-mata untuk spekulasi
Demikian juga derivatif ya, tidak berdasarkan adanya selisih ya dari jual dan beli, karena ada kemampuan tersendiri untuk menghitung resiko ya yang mungkin orang lain tidak memilikinya. Nah, jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, jadi kalau kita kembali ke problem uang atau problem alat untuk melakukan transaksi ini, yaitu uang. Nah, dalam kacamata ekonomi modern ya, nah itu tentu yang menjadi masalah itu adanya fungsi uang tidak hanya sebagai alat tukar, tapi dia juga menjadi komoditi. Nah, ketika dia menjadi komoditi, maka pengejawantahannya itu bisa menciptakan kredit ya, yang akhirnya menimbulkan aktivitas di mana uang itu mengalir karena dorongan bisnis ya, sehingga dia menciptakan apa yang disebut multiplication ya, berlipat. Nah, sehingga dalam ekonomi kalau itu tidak dikendalikan, nah itu bisa mengarah kepada inflasi ya, karena uang menciptakan uang. Nah, demikian juga spekulasi ya, tentu spekulasi itu adalah bagian di dalam aktivitas uang sebagai komoditi. Ya. Nah, kenapa terjadi spekulasi di dalam ekonomi? Karena orang melihat bahwa peluang terjadinya perubahan nilai pada alat tukarnya, yaitu uang itu, bisa terjadi tanpa dia menggerakkan sektor real. Nah, di situ ya. Sebenarnya sama aja kalau kita menyimpan emas itu ya berspekulasi agar dia menciptakan nilai lebih tinggi. Nah, itu juga bisa masuk dalam kategori riba kalau kita tidak hati-hati tentunya ya. Kalau diniatkan dalam rangka memperbesar nilai, di mana besarnya nilai itu ya, ini namanya kan zero sum ya. Nah, zero sum, kadang-kadang ditambah zero sum game ya. Artinya kita tidak bisa memperbesar nilai atas aset yang kita miliki tanpa merugikan orang lain. Nah, itu yang tentu menjadi masalah. Nah, jadi memang ini saling berkaitan ya. Kalau kita bicara tadi pasar perantara ya, kemudian dia akhirnya masuk ke pasar moneter, uang, modal, obligasi, dan derivatif. Kadang-kadang memang cara masuk ke pasar moneter ini ya oleh pelaku atau pelaksana pengelola bank itu sendiri, itu menjadi pilihan karena dia tidak sanggup mengantisipasi resiko terjadi di pasar kredit ya, misalnya memberikan pinjaman ke UMKM, karena nanti kalau macet masalah. Nah, kalau masuk ke pasar uang, obligasi, dibeli ke obligasi, dia kan tinggal duduk manis ya, yang dulu dikritik oleh Menteri Keuangan Purbaya itu, wah ini malas-malesan ini ya. Kalau malas-malesan kan gampangnya itu kan uangnya menciptakan uang dengan cara membeli obligasi yang ada bunganya tentunya. Nah, atau derivatif ya, dan lain sebagainya. Nah, yang jelas pada akhirnya ekonomi seperti ini menciptakan dikotomi ya. Nah, di sektor real kehilangan atau tidak mendapat aliran sumber daya uang,
Tapi di sektor moneter uang itu bergerak sendiri ya, menggelembung tanpa ada hubungan dengan sektor real. Nah, itu yang dibaca, itu yang diamati oleh ekonomi Islam ya, bahwa beberapa kali terjadi krisis moneter, krisis ekonomi itu karena adanya aktivitas seperti ini ya. Jadi adanya aktivitas yang sifatnya pada awalnya multiplication ya, akhirnya menjadi satu bubble ekonomik namanya ya. Nah, jadi ini penjelasannya ya, bahwa terhambatnya sinergi sektor real dan moneter yang kemudian membuat ketimpangan struktural ekonomi. Ya, itu tadi kita sudah mendapat gambaran ceritanya. Nah, akibat kemudahan memperoleh profit melalui mekanisme fixed and predetermined return, ya, sektor moneter menyedot sebagian besar uang beredar yang mengakibatkan turunnya performa real atau ekonomi secara keseluruhan. Nah, ini tentu juga ada sebab akibat ya sebenarnya yang terjadi. Misalnya kasus COVID ya, ketika pemerintah membutuhkan banyak uang tetapi nggak ada uangnya, ya, tentu uang itu didapatkan dari pasar uang nasional yang tentu saja itu adalah uang masyarakat ya pada umumnya. Ya tentu ada di bank-bank itu ya. Nah, karena banknya melihat situasi tidak menguntungkan karena orang disuruh diam semua di dalam rumahnya, maka para banker itu yakin tidak akan mungkin ini bisa dikembalikan ya dengan nilai yang bagus, maka lebih baik beli obligasi pemerintah ya. Nah, artinya dengan kata lain meminjamkan kepada pemerintah. Nah, ini kalau terlena itu bisa pada akhirnya membawa situasi yang semakin buruk ya. Karena kan kita tidak tahu ya, kalau memang tidak ada upaya untuk mencermati pergerakan apa namanya fenomena COVID itu ya, tidak ada upaya untuk melakukan studi kelayakan bagaimana agar tetap terjadi kucuran dana kepada pelaku UMKM, maka itu tentu akan menjadi masalah besar di kemudian hari. Nah, yang jelas bahwa dengan cara seperti itu maka ya ini akan membuat ketimpangan. Nah, jadi sistem bunga ini ya dengan mekanisme seperti itu dia akan membuat ketimpangan interaksi usaha, nah, adanya eksploitasi dan misalokasi. Nah, tentu eksploitasinya itu adalah ketika bunga itu ya menjadi kewajiban yang tidak melihat adanya kemungkinan usaha atau pinjaman itu tidak bisa menciptakan nilai tambah ya, utamanya pada usaha-usaha ya. Nah, itu ketika itu terjadi dan pengusaha dirugikan, nah ini berarti kan terjadi eksploitasi. Nah, kalau misalokasi tadi ya tentu itu bahwa pasar pasar sektor real ya, barang dan jasa kering ya, tidak ada uang, sementara uang berkumpul di tempat yang sesungguhnya tidak menciptakan barang dan jasa itu ya. Dia hanya parkir dan mendapat imbalan. Nah, itu kan jadi lama kelamaan menjadi kontraproduktif. Nah, kalau kita membuat semacam skema implikasi ya, maka ini kok nggak bergerak ya.
kunci. Coba. Wah, nggak mau. Ya, jadi karena ini tidak mau terbuka, sebenarnya ini adalah kesimpulan saja ya dari apa yang tadi saya sampaikan, bagaimana arah ya satu ekonomi yang berbasis bunga dan arah apa namanya ekonomi yang sebaliknya ya, kalau dia berbasis pada katakanlah bagi hasil ya. Tentu satu mengharapkan adanya keadilan ya, adanya apa namanya tanggung jawab bersama ya untuk memikul ya hasil maupun kerugian. Nah, sementara yang lainnya itu bukan hanya menciptakan eksploitasi, tetapi pada akhirnya dia akan menciptakan kesenjangan ya, bukan kesenjangan sementara semata-mata pada kesejahteraan, tapi juga pada aktivitas ekonomi itu sendiri, yaitu di sisi lain barang dan jasa tidak berkembang karena tidak mendapat kucuran dana, sementara di tempat lain pasar keuangan menggelembung tetapi tidak memiliki apa namanya nilai sama sekali ya, hanya apa kepercayaan ya, keyakinan bahwa pada akhirnya nilai itu bisa diciptakan. Nah, tapi kalau tiba-tiba ada apa namanya ada peristiwa tertentu yang mengakibatkan runtuhnya ya sistem itu secara efek domino ya, yang kita juga sebut sebagai krisis sistemik ya. Nah, itu bisa akhirnya membawa kepada krisis yang multidimensional. Nah, jadi kira-kira itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Baik, kita lanjutkan pada bagian bagaimana kalau misalnya sistem ekonomi Islam ini berlaku ya, artinya kebijakan moneternya itu ya kebijakan yang khas ekonomi Islam yang tidak menggunakan bunga sebagai indikator ya maupun cara kerja untuk mengendalikan ekonomi. Ya. Nah, jadi di sini Ahmad Ausaf itu punya gambaran ya bagaimana bank sentral ya pengendalian moneter dan kebijakan moneter dibayangkan ya yang bisa digerakkan. Nah, tentu kita bertanya-tanya kenapa sebenarnya kalau memang baik, kenapa enggak dicoba ya? Kalau memang efektif ya, ya kenapa enggak dicoba? Nah, ini tentu hambatan besar ya. Semua teori itu adalah bahwa biasanya selalu membutuhkan momentum ya. Nah, momentum itu tentu membutuhkan satu peristiwa yang dimana peristiwa itu menunjukkan satu kondisi yang nggak bisa dikendalikan ya. Nah, misalnya kita menganut ya. Sekarang kan kita menganut itu secara keseluruhan ya sistem ekonomi yang namanya sistem ekonomi campuran ya. Tidak murni kapitalisme dan tidak murni sosialisme. Nah, itu diperkenalkan oleh John Maynard Keynes ya. Nah, Keynes ini yang
yang mengintervensi ya, tentu ada bukunya ya, lengkap cara kerja ekonomi yang baik itu bagaimana. Nah, ketika ada pandangan ekonom klasik yang mengatakan bahwa ekonomi itu sebaiknya jangan diintervensi oleh pemerintah ya. Pemerintah hanyalah pembuat kebijakan ya, dan tidak bagus kalau dia ikut di dalam pasar ya, untuk melakukan intervensi. Apakah itu intervensinya berupa bantuan ya, intervensi berupa pengendalian harga dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya dibiarkan karena ekonomi itu akan kembali menjadi normal ya, akan menemukan titik temu ya pada pada konteks dan situasi yang pada awalnya nggak seimbang, tidak terkendali dan akhirnya menjadi terkendali. Nah, hanya saja pada tahun itu 1927 ya terjadi krisis. Nah, ternyata itu tidak bisa selesai ya. Nah, biasanya kalau krisis itu menunjukkan inflasi tinggi ya, disertai pengangguran tinggi, nah itu sesuatu yang berarti susah diurai ya, karena kalau sudah kondisinya begitu, pengangguran banyak, harga mahal, itu berarti ekonomi sudah tidak terkendali ya, itu namanya depresi ya. Jadi kalau sudah depresi kan orang sudah bingung ya bagaimana mengatasinya. Karena kalau kita bicara pengangguran dan inflasi, itu sebenarnya suatu peristiwa yang trade off ya. Artinya kalau inflasi tinggi, nah itu otomatis pengangguran sedikit ya, itu dalam jangka pendek ya. Tapi kalau penganggurannya banyak, biasanya harga-harga menjadi lebih murah ya, artinya tidak terjadi inflasi. Nah, karena peristiwanya seperti itu kan bisa diberikan injeksi ya, dengan pendekatan fiskal maupun moneter oleh pemerintah ya, itu bisa dimainkan. Nah, tapi kalau terjadi depresi tadi dan ternyata tidak ada penyelesaiannya, maka disitulah ekonomi kapitalis murni ya, liberal itu diintervensi dengan pemikiran oleh Keynes tadi ya, yang mengatakan bahwa pemerintah perlu turun tangan ya untuk memberi stimulan ya, kayak istilahnya kalau memperbaiki mobil itu tune up ya, di tune up agar ini bisa memberi dorongan. Nah, ternyata setelah itu ya memang ekonomi menjadi bergerak ya, pelan-pelan keluar dari depresi tadi. Nah, inilah makanya ekonomi itu mau tidak mau perlu pemerintah. Nah, dengan bahasa yang sama ya, bahwa ekonomi itu tidak sepenuhnya kapitalis dan tidak sepenuhnya sosialis, maka Ahmad Awsal di sini mencoba memperkenalkan bagaimana cara kerja kebijakan moneter dalam Islam ya, menyangkut bank sentral, pengendalian moneter dan kebijakannya. Nah, apa tujuan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam? Nah, tentu tidak lepas dari tujuan ekonomi makro itu sendiri ya. Nah, tujuan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam ya tentu sama ya, mempromosikan pertumbuhan ekonomi. Nah, ada kelanjutannya yang berkelanjutan dan seimbang dan memobilisasi sumber daya untuk pembangunan ekonomi. Saya kira ini bisa diterima oleh semua sistem ekonomi. Nah, yang kedua, untuk menjaga stabilitas nilai uang agar terhindar dari fluktuasi periodik yang berlebihan. Nah, jadi
stabilitas nilai uang itu yang nanti mungkin berbeda ya. Kalau kita pelajari bahwa uang bagi Islam itu mestinya ada underline-nya di dalamnya, artinya ada nilai ya, tidak semata-mata karena kepercayaan ya atas nama pemerintah. Nah, yang ketiga untuk menjaga stabilitas nilai eksternal uang. Nah, yang terakhir untuk mempromosikan pemerataan pendapatan dan kekayaan. Nah, jadi dua hal yang di bawah itu mungkin bisa dikatakan sesuatu yang menjadi nilai tambah ya yang dibayangkan oleh ekonomi Islam. Nah, ada ukuran-ukuran konvensional ya yang sering dipakai di dalam rangka mengendalikan uang ini ketika terjadi situasi apakah itu inflasi ya atau sebaliknya ya peristiwa yang mungkin merupakan resesi ya. Nah, jadi di dalam kebijakan moneter ya ukuran konvensional itu kan ada ketentuan misalnya yang pertama di sini legal reserve ratio ya, rasio kecukupan modal. Nah, ini sudah standar ya. Baik bank syariah maupun bank konvensional harus ada rasio kecukupan modalnya ya. Nah, tentu ini untuk memastikan resiko yang bisa terjadi ya bisa diatasi, tetapi sekaligus juga itu menjadi alat pengendali ekonomi secara makro ya. Karena ini kan bisa di setel ya, apakah nanti rasio kecukupan modalnya ditambah atau dikurangi. Tentu kalau ekonominya lagi lesu, maka rasio kecukupan modalnya dikurangi ya. Tapi kalau ekonominya lagi panas-panasnya, ya supaya tidak terjadi inflasi, maka rasio kecukupan modalnya ditambah. Nah, terus ada kebijakan rate bank ya, kebijakan tingkat suku bunga. Nah, ini tentu yang menjadi menonjol ya. Kalau ini jadi masalah ya bagi bank syariah karena inilah yang ingin dihilangkan ya. Padahal ini secara efektif itu bisa menjadi indikator ya. Jadi kalau kita sekarang membaca bahwa tingkat suku bunga sudah naik bergerak, nah, itu tentu menjadi ancaman bagi para pengusaha ya, para orang yang mau pinjam uang. Tapi sebaliknya tentu bagi mereka yang punya banyak uang ya untuk melakukan deposito itu tentu ingin bunga setinggi-tingginya. Nah, padahal ya kebijakan moneter itu juga memang diperuntukkan untuk mengendalikan uang yang beredar ya, jangan sampai menciptakan inflasi. Nah, jadi ada trade off di situ ya. Kalau menggunakan kebijakan tingkat suku bunga yang tinggi, maka positif bagi ekonomi secara makro, tapi negatif bagi orang yang mau melaksanakan kegiatan usaha secara mikro ya. Atau malah juga secara tidak langsung ya memang bisa menyelesaikan masalah juga ya kalau mencoba menggerakkan ekonomi itu ya secara lebih masif ya dengan memberikan pembiayaan yang berbunga rendah. Nah, ini permainan-permainan begini ini memang perlu kehati-hatian ya. Karena kalau kita mengambil kebijakan moneter ya bahkan secanggih apapun seperti Purbaya itu bisa salah mengambil keputusan pada momentum yang tidak tepat.
Jadi intinya kebijakan itu kadang-kadang kehilangan momentum ya, karena maju kena mundur kena ya. Ada masing-masing resikonya ya, memiliki resiko. Resiko kalau bunga rendah bisa mengakibatkan inflasi, kalau bunga tinggi bisa mengakibatkan usaha macet. Nah, tentu ada jalan tengahnya ya. Bagaimana misalnya ada bantuan-bantuan khusus ya, yang tidak berlaku umum, diperuntukkan kepada tentu saja mereka yang bukan dalam rangka konsumeristik ya, tapi di dalam rangka produktif. Nah, terus ada juga open market operation ya, operasi pasar terbuka. Nah, ini juga adalah alat kebijakan yang digunakan ya oleh bank sentral ya, tentu dalam rangka untuk mengendalikan uang itu ya. Ini berupa tawaran obligasi atau sertifikat Bank Indonesia ya, untuk diperjualbelikan ya. Tentu kalau ekonominya lesu ya, tentu Bank Indonesia, karena ini juga menggunakan bunga tentunya ya, karena ini adalah ukuran bunga secara keseluruhan. Nah, maka ekonomi lesu, maka tentu saja bunganya dibuat rendah ya. Ekonomi panas, bunganya menjadi tinggi ya. Nah, kemudian ada legal lending limit. Nah, pembatasan pemberian pembiayaan. Nah, ini tentu penting ya, karena terjadi krisis, banyak bank yang akhirnya dilikuidasi ya, dihentikan, itu karena ya saya masih mahasiswa waktu itu ya, karena dia membiayai usahanya sendiri ya. Dia mengumpulkan uang masyarakat, tetapi digunakan untuk membesarkan usahanya sendiri ya, dengan berbagai cara ya, anak perusahaan ya. Nah, itu tentu menjadi masalah. Nah, kemudian ada moral suasion. Nah, apa yang menjadi tidak bisa diterima dan apa yang bisa diperbaiki. Nah, yang pertama kalau kita bicara legal reserve ratio ya, itu tentu cocok ya, karena kecukupan modal itu adalah cara untuk memastikan sehatnya sebuah lembaga atau institusi keuangan, namanya perbankan ya. Nah, kemudian ada kebijakan tingkat suku bunga. Nah, ini yang tidak cocok ya. Di sini ada tulis unsuitable. Bagaimana dengan open market operation? Nah, ini tentu nanti dimodifikasi ya, disesuaikan ketika dia tidak menerima bunga sebagai sebagai mekanisme di dalam transaksi ya, yang menjadi nilai margin ya yang dikenakan. Nah, kemudian ada credit selling ya, batas pembiayaan. Nah, itu tentu cocok. Mengendalikan pinjaman itu secara selektif ya, itu cocok. Nah, kemudian ada lender of last resort ya, jadi talangan atas pembiayaan. Nah, ini tentu harus ada modifikasinya ya, karena talangan itu seperti apa ya, apakah berbunga atau tidak. Nah, isu-isu direktif ya, nah ini tentu bisa juga, artinya ini kebijakan-kebijakan yang ya harus harus menjadi acuan ya, kebijakan pemerintah, kebijakan Bank Indonesia itu suitable aja. Moral suasion, nah itu tentu suitable ya, himbauan moral. Nah, jadi ada dua yang perlu dimodifikasi dan ada yang betul-betul tidak cocok, itu tingkat suku bunga ya, pemberlakuan tingkat suku bunga. Nah, yang tidak cocok itu ya, tidak tingkat suku bunga tadi. Nah, maka ini bank syariah ya atau keuangan Islam itu punya instrumen
yang yang menggantikan itu ternyata banyak ya. Ada 5 instrumen untuk menggantikan tingkat suku bunga itu ya. Nah, karena memang cara kerja bank syariah itu kan melihat bahwa sebenarnya bisnis itu ya adalah bisnis barang dan jasa. Uang itu adalah alat tukar. Nah, maka posisi lembaga keuangan itu hanyalah menjadi perantara ya atau menjadi wakil dari pemilik uang ya untuk digunakan oleh para peminjam ya, tetapi yang dilakukan itu adalah satu kerjasama bisnis ya. Dia bisa investasi namanya sirka ya, atau bisa memberikan dalam bentuk pertukaran perdagangan ya. Tapi kalau kita lihat di sini ya, ini instrumen ini nanti juga berfungsi berfungsi sama untuk mengendalikan ekonomi ya. Ada profit sharing ratio. Nah, ini adalah rasio bagi hasil. Ada refinance ratio ya. Ada public share of demand deposit. Nah, jadi satu simpanan yang merupakan seperti mungkin sedekah, zakat ya. Nah, sifatnya adalah untuk public share ya. Kemudian ada value oriented allocation credit. Nah, jadi mengorientasikan alokasi kredit itu pada pada hal-hal yang bermanfaat ya, yang betul-betul maslahat. Kemudian ada Cordell Hasan rasio. Nah, ini pengganti dari tingkat suku bunga tadi. Nah, jadi yang pertama pengganti dari tingkat tadi adalah Nah, kalau ini adalah legal reserve ratio ya, tingkat cadangan yang legal itu berarti kan ini sama ya dengan bank konvensional. Ini bukan pengganti suku bunga tadi ya. Jadi ini yang penting bahwa cadangan itu tidak menggunakan bunga ya. Nah, jadi dia hanya merupakan satu simpanan investasi namanya ya. Jadi simpanan bagi hasil. Nah, ini tidak merupakan simpanan yang mendapatkan pengembalian bunga ya. Karena kan cadangan ini kan nanti ditempatkan ya, kalau di bank konvensional ya tentu cadangan itu ditempatkan di bank sentral ya, kemudian ada bunganya. Tapi kalau bank syariah tentu itu berdasarkan pada ya. Nah, jadi ini dikelola secara tersendiri tentunya. Nah, kemudian yang kedua open market operation. Nah, open market operation ini tadi dikatakan perlu dimodifikasi ya, karena di sini tidak diperbolehkan melakukan jual beli. Ya, ini menurut Ausaf tadi ya, menjual beli jual beli saham perusahaan kalau dia tidak sifatnya ya dalam rangka memiliki ketentuan bahwa itu hanyalah bagi hasil ya, mudharabah atau musyarakah. Nah, ini tentu yang membedakan ya, kita tidak dalam rangka untuk melakukan jual beli atas dasar
apa yang kita sebut apa namanya, spekulasi ya, spekulasi ya. Ada spekulasi, yaitu mencoba mencermati jual beli itu dari adanya harga turun, harga naik ya. Nah, kemudian kebijakan tingkat suku bunga ya, tentu ini yang tidak cocok ya. Tadi sudah perubahannya banyak sekali ya. Kemudian apa namanya, batas pemberian kredit. Nah, ini tentu tidak ada masalah ya. Masalahnya hanya pada bunga itu ya. Kalau tidak menggunakan bunga kan namanya pembiayaan, bisa mudharabah, bisa musyarakah ya, atau mungkin juga qardul hasan. Nah, kemudian lender of last resort. Nah, pinjaman diberikan untuk menghadapi krisis. Nah, ini yang biasanya pemerintah turun tangan ya dalam ekonomi, yang kita sebut BLBI ya. Nah, ini tentu ada ada ketentuannya ya, bahwa fungsi itu penting ya, dan itu tentu ada pertanggungjawaban pemerintah di situ ya, karena di dalam rangka menyelamatkan seluruh aktivitas ekonomi ya. Nah, jadi catatannya sama, pinjaman tanpa bunga ya, dengan atau tanpa biaya layanan ya. Jadi ini adalah dana yang mungkin saja dikumpulkan dalam bentuk yang merupakan dana yang dicadangkan ya, mungkin apakah itu dana wakaf uang atau apa, yang sifatnya untuk menjadi backup ya di dalam ekonomi. Nah, tentu ya ada juga hubungannya dengan APBN ya, pemerintah ya, di dalam rangka memastikan bahwa ketika negara harus turun tangan ya, tentu dia perlu melibatkan upaya untuk mencegah terjadinya krisis yang sistemik ya, karena semuanya nanti jadi masalah. Memang pada akhirnya kalau seperti peristiwa krisis moneter ya pada masa Soeharto ya, memang akhirnya banyak pembiayaan yang besar ya, karena pemerintah semua harus menalangi itu agar ekonomi tidak semakin jatuh menjadi lebih dalam lagi ya, karena itu adalah sudah masuk dalam peristiwa yang sistemik. Nah, ini masalah-masalah kebijakan yang tentu sifatnya untuk mengatur ya dalam ekonomi Islam. Ini tentu penting ya, bagaimana misalnya rasio bagi hasil itu diinformasikan ya. Tentu kalau kita bicara rasio bagi hasil di sini, sebenarnya problem besarnya itu adalah melihat data besar industri ya. Karena tentu kita tidak bisa sebenarnya ya menghitung bagaimana bagi hasil itu ditentukan ya, kalau kita tidak menghitung semua aktivitas ya, kegiatan ekonomi, kemudian menentukan ukuran-ukurannya, bagaimana pola itu dibuat, misalnya pola 70, 30, 50, 50, 40, 60. Nah, itu tentu tidak semata-mata hanya menjadi alat untuk mengendalikan inflasi, pengangguran, tapi juga bagaimana supaya adil ya, sehingga itu
betul-betul bisa mencerminkan ya ekonomi yang yang tidak seperti yang dikritik ya, karena kan kritiknya pada bunga itu adalah adanya eksploitasi. Tapi dengan bunga itu ekonomi kan juga bisa dikendalikan ya. Orang patuh ya melihat bunga itu. Coba misalnya kalau Anda mendengar bahwa bunga bank sekarang 30%, pasti orang berlomba-lomba menabung ya, karena dia mengerti apa arti 30% itu. Nah, tapi bagaimana Anda mengerti kalau dikatakan bagi hasil sekarang 80-20? Nah, Anda kan tidak bisa mengerti 80-20 itu, tapi keuntungan berapa itu 80-20 ya? 80-20 itu kan hanya bagi hasilnya ya, tetapi keuntungannya berapa terus dibagi itu berapa kan kita nggak tahu. Nah, jadi di situ perlu data besar ya untuk menjelaskan itu. Nah, ini nanti pengganti-pengganti ya. Saya kira nanti kita lanjutkan untuk menjelaskan bagaimana bunga ini digantikan oleh instrumen-instrumen yang khas di dalam bank syariah. Nah, tentu saja cara kerjanya juga harus dipastikan ini bisa mengendalikan ekonomi secara makro, tapi juga menggerakkan ekonomi secara mikro. Oke, saya kira itu dulu ya. Pak, izin bertanya. Oh ya, silakan Bu. Tadi tentang pembatasan pembiayaan gitu ya Pak ya. Itu Yeah. yang sering saya temui di lapangan, Yeah. ada beberapa kasus itu apa ya, peminjam mengajukan pinjaman itu melebihi dari nilai yang diagunkan. Katakanlah misalnya rumah sebetulnya nilainya cuma 400 juta gitu ya Pak, tapi dia mengajukan pinjaman itu sebesar 500 juta dan di ACC. Nah, di tengah perjalanan ternyata terjadi kendala, si peminjam itu tidak bisa mengembalikan secara tertib, sehingga pada akhirnya terjadi penyitaan atau pelelangan aset gitu ya Pak. Nah, ini dari sisi peminjam kan dia akhirnya malah diuntungkan ya Pak, karena misalnya Yeah. rumahnya nilainya 400 juta, karena pinjamannya 500 juta, ketika dia tidak mengangsur kan dia sudah untung gitu Pak. Nah, bagaimana dengan kondisi-kondisi semacam itu? Karena kebetulan saya sering menemui hal seperti itu, Pak. Oke. Yeah. Ya, pada prinsipnya kan ada ketentuan ya yang berkaitan dengan bagaimana kelayakan ya, kan ada analisisnya itu untuk untuk memastikan bahwa nasabah tersebut itu bisa bisa atau layak ya mendapatkan pinjaman itu, karena yang pertama kalau dalam Islam kan itu kan bukan melihat agunannya dulu ya, kemampuan usahanya kan yang sebenarnya harus menjadi ukuran ya. Nah, jadi ada kemampuan usaha, kemudian tingkat kepercayaan ya, mungkin ya, ada semacam personal garansi, kemudian yang lainnya juga ya mestinya terakhir yang namanya kolateral itu ya, mestinya terakhir yang kita sebut sebagai jaminan ya. Nah, kalau saya lihat misalnya kemarin udah Rizal itu kan bagian kredit macet ya. Nah, sebenarnya memang faktanya banyak sekali
akhirnya yang gagal bayar, ya yang macet, ya kemudian agunannya menjadi persoalan karena itu tidak gampang dijual itu agunan itu ternyata, ya. Itu menjadi masalah karena tidak gampang dijual. Dan tentu saja dalam konteks bank syariah itu tentu ada prinsip-prinsip yang maslahat, ya. Tidak berarti ketika itu disita kemudian diambil alih, ya. Tentu ada perhitungannya, ya. Ada pertimbangannya. Nah, sehingga tetap aja tidak menjadi tujuan pokok, ya. Nah, karena kadang-kadang kalau itu menjadi tujuan pokok kan, ya, justru disitulah sumber kekacauannya, ya, antara bank dengan nasabah, karena nasabah bisa mempermainkan itu dan bank juga bisa memainkan itu, ya. Jadi yang penting itu sebenarnya aturannya kan sudah jelas, ya, sudah ada mitigasi risikonya mestinya berjalan. Nah, kalau itu dilampaui, kadang-kadang memang kalau pengalamannya dulu-dulu sejak zaman Soeharto itu memang ada intuisi-intuisi praktisi bank itu sendiri untuk bergerak, ya, melampaui mitigasi risiko yang ditentukan karena mungkin naluri naluri entrepreneurnya, ya. Nah, kadang-kadang melampaui risiko itu. Nah, sehingga terjadi kemacetan, ya, utamanya kalau kita bicara tentang kredit macet itu. Nah, kira-kira gimana Mbak Keti? Apakah seperti itu atau ada yang lain? Nah, kadang memang ada modus dari peminjam itu, ya Pak, ya. Kalau istilahnya dia lebih cerdas dalam tanda kutip, ya Pak. Dia ketika pengajuan itu kan udah biasalah Pak, ngomongnya muluk-muluk, ya, mau ini itu Ya. gitu. Kemudian setelah akhirnya ada pencairan, ketika dia mungkin mendirikan sebuah usaha entah pabrik atau apa, karena dia niatnya sudah nggak baik kan kadang dipilotkan Pak. Dia mengaku bangkrut atau pilot sehingga tidak bisa melanjutkan untuk mengangsur itu tadi, tetapi di sisi lain dia sudah mengambil keuntungan dari pinjaman yang melebihi agunan itu sehingga merasa aman ketika sudah mengaku pilot atau rugi gitu loh Pak. Jadi ini mungkin perlu dianalisis juga dari pihak banknya, ya, untuk mendalami karakter calon nasabahnya terlebih dahulu, ya Pak. Ya, betul, itu kan masuk dalam 5C itu toh. Saya sebenarnya sudah lama nggak mempelajari manajemen perbankan itu, ya, tapi fakta-fakta yang sering muncul itu memang terjadi semacam persekongkolan juga kadang-kadang, ya. Ada persekongkolan yang memungkinkan itu terjadi, ya. Atau kadang-kadang ada dari pihak bank juga mungkin bisa bermain, ya. Jadi ini memang bank itu tidak mudah karena kepercayaan kan itu kan lembaga kepercayaan, ya. Kalau dia tidak berhati-hati, ya, dia bisa akhirnya terjerumus, ya, pada persoalan yang tidak bisa dikendalikan. Nah, itu biasanya banyak dialami oleh BNT yang akhirnya pada runtuh, ya, karena tidak taat pada aturan-aturan yang sudah sebenarnya dibuat secara ketat, ya. Nah, kira-kira begitu Mbak Keti. Ada lagi mungkin? Kalau yang lain ada lagi atau sudah cukup? Ini sudah 8:30. Baik, ya, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.
Ya, sama-sama. Selamat istirahat.